Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak atau yang dikatakan dengan software. Apa itu software dan kenapa dia bisa hadir dalam lingkungan kita? Nah, perangkat lunak atau software ini dalam komputer merupakan perangkat yang bisa memproses data menjadi sebuah informasi. Tanpa ada software, perangkat komputer tidak akan bisa bekerja, walaupun dengan hardware dengan yang canggih. Nah, dengan menggunakan software ini bisa membantu kinerja komputer dalam memenuhi pemecahan masalah, sehingga bisa dihasilkan suatu solusi, selain juga membantu pekerjaan manusia. Kita akan melihat evolusi perangkat lunak ini ada 4 periode atau 4 tahap ya. Nah, periode pertama ini periode atau era pionir dimulai tahun 50 sampai tahun 60. Nah, ini prosesnya sudah batch. Kemudian distribusinya masih terbatas dan pembuatannya khusus dan juga diperuntukannya pada tingkat instansi atau lembaga. Nah, selanjutnya evolusi perangkat lunak ini masuk ke era stabil dimulai tahun 70 sampai 80. Ini sudah mengenal namanya konsepnya multi-user. Artinya perangkat lunak sudah bisa dipakai oleh banyak pengguna atau beberapa pengguna. Sehingga ketika sistem ini dipakai, perangkat lunak dipakai ini sudah menggunakan real time dan juga mengenal sistem basis data. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah dalam tahap ini atau era ini sudah menggunakan cara bagaimana bisa memproduksi perangkat lunak. Nah, selanjutnya eranya berikutnya adalah era mikro. Ini dimulai tahun 80 sampai 90. Nah, dalam era ini sudah muncul konsep sistem terdistribusi, kemudian penamaan kecerdasan, dan perangkat lunak. Lalu evolusi yang terakhir, yang terbaru adalah era modern, di mana perangkat lunak sudah dikembangkan menggunakan sistem desktop, kemudian teknologi berorientasi objek, kemudian ada sistem pakar, pemrosesan secara paralel, kemudian adanya jaringan komputer. Kita akan melihat klasifikasi perangkat lunak. Ini sebenarnya ada 2 kelompok. Ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi, walaupun ada tambahannya lagi yaitu perangkat lunak bantu. Nah, dalam perangkat lunak sistem ini sebenarnya dia digunakan atau dibuat dari menggunakan bahasa pemrograman, kemudian adanya sistem operasi dan juga utilitas. Sedangkan perangkat lunak aplikasi ini bisa menghasilkan aplikasi Office, aplikasi multimedia, kemudian aplikasi internet. Nah, terkait dengan aplikasi yang ditulis dan dikembangkan dan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman, maka bahasa pemrograman tersendiri juga punya eranya masing-masing, punya evolusinya masing-masing. Dimulai dari bahasa pemrograman generasi pertama, yaitu menggunakan bahasa mesin rangkaian angka 0 dan 1, yaitu menggunakan sistem bilangan biner. Sedangkan tahap berikutnya, generasi kedua, yaitu bahasa pemrograman sudah menggunakan bahasa rakitan atau bahasa assembler atau turbo assembler. Bahasa pemrograman terus mengalami pengembangannya sampai bahasa pemrograman generasi ketiga. Di sini sudah mengenal adanya konsep menggunakan language translator, kemudian ada compiler, ada interpreter. Contohnya adalah bahasa pemrograman BASIC, Pascal, Fortran, C++, dan COBOL. Nah, generasi yang terakhir, yang sekarang ini adalah generasi yang saat ini adalah generasi yang terakhir atau generasi yang paling modern. Di sini menggunakan bahasa non-prosedural atau menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan. Ya, jadi komputer sudah harus paham apa yang mesti dilakukan dengan bahasa pemrograman. Contohnya menggunakan Oracle, Informe, CBase, ataupun dengan Access.
karena pokok bahasan kita masih dalam perangkat lunak, maka kita akan mengenal adanya sistem operasi. Sistem operasi ini adalah sistem perangkat lunak yang dapat mewadahi semua aplikasi yang ada dalam komputer. Jadi sistem operasi ini kita akan bagi dua, yaitu sistem operasi yang berbasis grafis maupun sistem operasi yang berbasis teks. Pada awalnya sistem operasi ini berbasis teks, lalu diikuti dengan sistem operasi berbasis grafis. Nah, selanjutnya, gambar yang Anda lihat di sini, contoh dari sistem operasi berbasis teks, yaitu Microsoft DOS. Nah, Microsoft DOS ini, semua perintah dilakukan dengan menggunakan teks. Berbeda dengan sistem operasi yang berbasis grafis, di mana sistem operasi ini sudah didukung dengan GUI atau Graphical User Interface. Artinya, setiap pengguna dapat menggunakan sistem tersebut dengan menggunakan perangkat-perangkat widget ataupun interface lainnya. Selanjutnya, utilitas, yaitu program bantu yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Contohnya defragmentasi data pada hard disk, kemudian ada sistem perangkat lunak antivirus, kemudian ada system cleaner, dan sebagainya. Nah, kalau untuk utilitas yang defragmentasi data ini merupakan perangkat lunak yang sudah bawaan atau yang sudah tersedia dalam Windows, jadi tidak perlu install ulang. Aplikasi Office ada aplikasi yang bisa digunakan untuk keperluan perkantoran atau akademik di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Jadi aplikasi Office ini program yang dibuat untuk membuat suatu dokumen. Dan ini pun merupakan satu produk dari Windows, walaupun dengan produk yang berbeda. Aplikasi multimedia ini menggabungkan kemampuan teks, gambar, suara, animasi, dan video. Nah, contohnya adalah Windows Media Player atau yang lain. Sedangkan aplikasi internet ini menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi aplikasi internet yang di sini menampilkan kalimat atau gambar serta animasi. Untuk perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi internet ini macam-macam. Ada yang menggunakan Internet Explorer dan Netscape. Bisa juga menggunakan Google Chrome saat ini, atau Mozilla Firefox, dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk bisa berinternet. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.